Halo semuanya, saya punya mainan baru nih. Ini namanya Anbernic. Anbernic tipe RG353P. Jadi ini handheld buat main game. Bisa diisi berbagai macam game, dari game Nintendo DS, PlayStation, PSP. Ya nanti kita lihat ya. Nah, Anbernic ini kalau dari keterangannya ini dia mendukung WiFi, bisa main secara online juga. Terus ada dual OS, Android sama Linux. Nanti kita lihat. Ini kotaknya ya. Jadi Anbernic ini saya beli dari temen. Kebetulan ada temen yang jual. Dia mau pindah kemana gitu, terus barang-barangnya dijual. Nah, salah satunya dia jual konsol konsol atau handheld ya namanya, handheld ya. Dia jual ini, dia jualnya 600.000, harganya 600.000. Nah, saya tawar, nah kebeli deh ini. Nah, kita lihat dulu ya kotaknya. Ini saya belinya udah sekitar seminggu yang lalu, jadi udah sempat saya coba-coba, tapi baru sempat bikin videonya sekarang ya. Nah, ini si kotaknya. Ini tadinya kan posisinya ketutup gini ya. Tutup gini, taruh di kotak. Ini udah saya buka ya. Nah, ini saya dapat dari teman saya itu ya, isinya cuma ini, ada buku petunjuk. Ini penting ya buku petunjuknya ya. Lumayan ini membantu. Ada beberapa shortcut ya. Petunjuk-petunjuk tombol-tombolnya. Terus ini ada kabel untuk charger, ini type C ya, type C. Nah, tapi nggak dapat kepalanya. Nah, kata teman saya yang jual, kalau mau ngecharge si Anbernic ini jangan pakai charger yang fast charging. Fast charging yang kalau punya saya fast charging Xiaomi itu kan 33 watt. Itu kalau kata teman sih bahaya ya, bisa mati total gitu. Jadi pakai yang wattnya agak kecilan atau dicolok ke laptop aja gitu. Maaf batuk. Nah, ini ada tempered glass. Ini nggak tahu ya kenapa nggak dipasang ya sama teman saya ya. Katanya sih dia nggak suka pakai tempered glass. Tapi entah itu alasan yang benar atau ada alasan lain, saya nggak tahu ya. Oke, ini kita taruh sini dulu ya. Taruh sini. Tutup lagi. Kita mau coba nyalain Anbernic-nya. Oke. Kita coba menyalakan Anbernic. Sebelum kita nyalakan, kita lihat dulu ya. Ini isinya apa aja sih? Jadi ini layarnya. Layarnya ini touchscreen ya. Jadi kalau nanti mau di Android, ini layarnya bisa dipencet. Terus ini ada tombol power. Ini tombol start. Kelihatan nggak ya? Tombol start. Ini select. Ini tombol F. Ini gunanya buat apa nanti kita lihat. Ini biasalah tombol diagonal. Ini juga sama. Terus ini analognya, tombol ini namanya tombol aksi ya. Tombol apa sih namanya? Ini ada A, B, X, Y. Nah, terus di atas ini ada R1, R2, L1, R2 standar lah ya, seperti joystick pada umumnya. Nah, di bawah ini ada dua slot memory card. Katanya sih yang sini memory card untuk sistem, sementara yang kanan memory card untuk isi game. Saya udah sempat coba, yang kanan ini saya copot buat ngisi game-game Nintendo ya, kemarin colok ke laptop gitu bisa. Ini buat headset. Nah, kalau atas ini ada berbagai macam tombol. Kalau yang buat charging yang ini ada tulisan DC ya. Nah, ini untuk volume, ini untuk HDMI, tapi saya belum pernah coba. Tombol reset juga belum pernah coba. OTG ini terus terang saya kurang tahu ya. Harusnya OTG itu kan buat colokin flash disk OTG ya, atau mungkin buat colok ke laptop ya. Saya sempat colokin flash disk OTG di sini. Tapi setelah itu saya bingung.
cara membuka isi flashdisknya bagaimana gitu. Jadi saya belum tahu ini fungsinya bagaimana, cara pakainya bagaimana. Oke, kita coba nyalain. Ini nyalainnya nggak bisa pencet sekali gini, nggak bisa ya. Harus dipencet tahan lama sampai lampunya menyala. Nah, ini lampunya kan udah mulai menyala. Nah, yang lampu kecil ini. Nah, ini berbayang nggak ya? Unburnick. Oh, tadi kan ada keterangan bahwa ini dual operating system ya. Nah, ini otomatis kalau belum di setting apa-apa, otomatis masuk ke Linux ya. Jadi bukan belum di setting apa-apa ya. Sejak saya beli oleh pemilik sebelumnya di settingnya itu Linux masuknya. Oh ya, ada yang kelewatan. Ini di sini ada banyak tulisannya seperti ternyata. Keterangannya ini Android sama Linux. Ini prosesornya quad core, RAM-nya 2 GB, layarnya 3,5 inci IPS, full view angle, jadi bisa dilihat dengan gini atau gini dari samping gini kelihatan semua karena full view angle ya. TV, stereo dual speaker, oke ya. Nah, ini jadi waktu pertama saya beli ini nggak ada Nintendo ya, ini saya isi sendiri kemarin dengan cabut micro SD. Nah, ini ada, kalau ini Nintendo klasik ya, sebutannya NES ya, NES. Kalau ini Super Nintendo atau SNES, SNES itu ya. Ini Game Boy, ini bawaan dari teman saya, GBA, sama Nintendo DS juga bawaan dari teman. Nah, PlayStation PS1 ini saya isi sendiri kemarin. Begitu juga dengan PSP. Nah, ini tampilannya. Nah, mau coba kita main dulu dari Nintendo ya. Ini saya pencet tombol yang ini, tombol A. Nah, ini gamenya saya isi sendiri. Kita cari game yang gampang aja ya. Oh, maaf. Oh, jadi ini kalau dipencet tombol arah ke kanan atau ke kiri ini langsung ganti sesuai menu-menu ini ya. Oke, masuk lagi Nintendo. Apa ya? Ini aja deh. Ini game favorit saya dulu ya, Adventure Island ya. Saya dulu main itu sampai tamat ya. Oh, tamat itu berapa jam ya? Lama banget ya, minggu pagi. Nah, oh ya volumenya ini. Nah, maksimal aja ya. Dengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran ya di video. Oke, start. Oh, musiknya khas. Ya. Oke. Coba ya. Oh ya, ini saya agak kagok ya. Ini kalau di Adventure Island kan ini lompatnya pakai yang A ya, yang A-nya di kanan. Yang ini buat lari atau nembak kan. Ini contohnya, ini nembak pakai yang B. Saya ingat saya dulu di Nintendo itu kalau nembak itu pakai tombol yang sebelah kiri, kotak. Dulu di sini kotak harusnya. Yang sini X, kotak, segitiga, lingkaran. Ini kayaknya ketukar tombolnya, tapi sepertinya sih bisa di setting ya. Ada pengaturan buat setting-setting tombol, tapi saya belum sempat coba. Oke. Emang tujuan saya beli itu emang pengen ngisi Nintendo sih, pengen main Nintendo sama game-game PS1. Kangen rasanya. Karena buat ngisi waktu. Karena kalau main lewat HP itu rasanya apa ya? Experience-nya itu kurang gitu. Terus sering terganggu notif. Main HP ada notif. Aduh, kebanyakan ngomong. Oke. Nah, fungsinya tombol F itu buat apa? Fungsinya tombol F itu buat ngelihat menu ketika kita sedang main. Nah, ketika kita pencet tombol F, ini kelihatan kan menu-menu dari emulatornya. Jadi ternyata di Unburnick ini di dalamnya ada emulator namanya RetroArch. Jadi kalau kalian ini kan kelihatan nih, kelihatan ya? Restart RetroArch, quit RetroArch. Quit ini buat balik ke awal tadi. Jadi kalau kalian yang suka main pakai emulator di Android, itu pasti pernah ya lihat di Play Store itu ada RetroArch.
Nah, ini unburning ini pakai RetroArch. Oke. Sekarang kita coba game PS1 ya. Ini kalau yang Game Boy ini sebenarnya bawaan dari teman saya ya, dan teman saya itu orang yang suka main Pokemon. Jadi di sini banyak banget game Pokemon. Saya nggak pernah main Pokemon sih, jadi nggak ngerti ya. Dan terus terang nggak pernah main Game Boy. Kalau Nintendo DS dulu sempat main, sempat beli bekas juga. Saya dulu sempat bikin video reviewnya ya tahun 2020. Cuma setelah itu kan sempat lama nggak dimainin. Sekarang saya coba itu R4-nya rusak ya. Pengen benerin belum sempat juga. Malah beli Unburning ini sekarang. Oke, kita coba game PS ya. Nah, game apa ya? Laskar Rumble aja deh. Laskar Rumble ini game ya dulu game-game rental lah, game rental PS dulu, termasuk game pertama yang saya mainkan di rental PS itu Laskar Rumble. Oh, seru banget. Saya masih ingat passwordnya sampai sekarang, tapi biar cepat kali ini, karena ini cuma ngetes aja ya, kali ini nggak masukin password ya. Passwordnya sih KMZ WA8A WAA. Ayo kita buat ngetes aja, kita langsung main ya. Main tinggal res aja, standar Rocky aja lah ya. Nah, tujuan saya emang ya pengen main Laskar Rumble, terus pengen main Suikoden, Musashi. Dulu sempat main Musashi di PS1 tapi aduh nggak sempet tamat, makanya pengen banget itu beli. Nah, ini lumayan lancar sih Laskar Rumble. Ini cara ini R ya, R1. Cara ngeluarin ininya pakai apa ya? Nggak lupa ya. Oh, R2. Oke. Oke. Coba kalau pakai analog ya. Oh, bisa. Ya. Oke. Sampai situ. Ya, kita quit dulu. Ini bisa ini juga ya, save state ya. Jadi kalau dulu di main PS1 kan kita kalau mau save kan harus nyari checkpoint ya, harus nyari tempat buat save ke memory card. Memory card. Apa sih namanya memorinya PS1 itu memory card ya? Harus save ke memori ya. Kalau ini kan kayak kita main emulator pada umumnya, kita bisa save dimanapun kita mau. Nanti kalau mau main lanjutin lagi tinggal di load ini. Oke, close content. Quit RetroArch. Ini setahu saya cara baliknya gitu ya. Saya nggak tahu kalau mungkin nanti ada cara yang lain ya. Karena belum sempat coba-coba. Ngomong-ngomong ini nggak berbayang kan ya, di layar. Oke. Terus, oh ya ini PSP. Saya PSP itu sempat nyoba main Naruto, cuma agak nge-lag ya kalau dilihat-lihat, nggak bisa smooth gitu. Padahal dulu main di emulator di Android, emulator di Android itu PSP itu smooth banget. Ini dicoba kurang. Nah, ini ada tulisan di atasnya nih, running slow. Jadi dan pas dimainin itu kurang apa ya? Kurang sip lah. Kita coba ya. Oh, harus masukin gini lagi. Ini asal aja lah ya. Free battle aja. Kok Hinatanya 2? Udah lah ya, nggak buat ini aja. Ini buat nyoba aja ya. Dan ini Unburning ini layarnya jernih banget ya, jadi emang sip banget. Cuma kalau buat main yang berat-berat gini agak ngelag ya. Ini contohnya. Aduh, kok malah diajar terus. Binatanya 2 lagi. Mana tadi?
Ya nggak ngelek-ngelek banget sih ya, lumayan banget. Udah agak lupa main Naruto ini gimana. Oke, sampai sini aja nyobanya. Nah ini beda ini, kalau main PSP pencet F ini muncul menunya emang agak beda ya. Oke, oke, oke. Nah sekarang kita coba matiin. Jadi cara matiin itu kayak kita matiin komputer, kita kembali ke awal gini, terus pencet select, kita shutdown. Oke, itu cara matiin. Nah terus tampilan Androidnya gimana? Tampilan Androidnya itu taruh, kalau mau Android ke ganti sistem operasi itu pencetnya tombol power sama F gini sampai nyala lampunya. Oke, udah nyala. Nah ini kan agak beda kan. Nah Android, kalau di keterangan di boxnya tadi Android 11 ya, tapi saya juga belum ngecek ini Android berapa. Nah ini Androidnya. Terus terang saya kurang nyaman ya, karena tujuannya memang buat main game, jadi lebih enak Linux tadi tampilannya. Ini kalau Android ini eh, bisa layar sentuh. Nah kayak gini nih. Nah ini aplikasinya. Saya sih lebih suka ini apa namanya, main lewat Linux tadi langsung milih game. Kalau ini kan ya kita harus milih pakai layar sentuh ya. Mungkin sih ini buat main kayak Mobile Legend. Kalau lihat di YouTube sih bisa diisi kayak diisi game kayak Mobile Legend, PUBG, terus buat main online. Tapi harus kayak kayak mapping dulu karena tombolnya kan beda ya. Oke. Kalau matiin Android itu gimana ya? Kok lupa ya? Ini kayaknya. Oh bukan. Ah ini. Pencet power terus power off. Oke, sekian sampai sini. Nanti kapan-kapan bikin konten lagi tentang bermain game pakai Anbernic. Ini tadi cuma konten buat perkenalan aja, buat overview Anbernic ini kayak gimana. Saya baru pakai seminggu sih, dan ya terus terang jarang sih mainnya karena emang udah kepala 3, udah punya anak 2, ini bingung juga kapan mainnya. Terus mikir-mikir, terus kemarin beli buat apa gitu. Ya memang dari dulu pengen sih, dari dulu waktu belum nikah, masih bujang, masih single, itu pengen banget ini, baru keturutan sekarang. Jadi kayak beli itu buat memuaskan keinginan yang dulu belum tercapai gitu, kayak memuaskan inner child ya. Tapi ya overall puas sih dengan ini, meskipun mainnya nggak jarang-jarang aja sih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Sampai jumpa.